Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, terdengar suara tawa bahagia dari sebuah rumah sederhana bercat putih. Hari itu adalah hari pernikahan Sari dan Dharma, dua sejoli yang telah lama menjalin cinta sejak masa SMA. Sari, wanita berparas ayu dengan senyum lembut dan mata penuh harap, berdiri di depan cermin. Gaun pengantin sederhana yang dia jahit sendiri membalut tubuhnya dengan anggun. Di sampingnya, ibunya, Mak Sari, sibuk memperbaiki kerudung agar jatuh sempurna di pundak anak gadisnya. Cantik sekali kamu, Sari. Dharma beruntung punya istri sepertimu, ujar Mak Sari sambil mengusap air mata yang tak bisa disembunyikan. Sari tersenyum malu, memeluk ibunya erat. Di hatinya, dia berjanji akan membahagiakan Dharma, pria yang dia cintai dengan sepenuh hati. Di sudut lain desa, Dharma tampak gagah dengan beskap hitam yang dipinjam dari tetangga. Rambutnya disisir rapi, dan senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Dia adalah pria biasa, anak seorang petani, tapi ambisinya besar. Aku akan buktikan pada dunia, Mak, bahwa aku bisa jadi suami yang hebat untuk Sari, katanya pada ibunya, Mak Dharma, yang hanya mengangguk sambil menahan haru. Hari itu, di bawah pohon beringin besar yang jadi saksi cinta mereka, Sari dan Dharma mengikat janji suci. Tamu undangan tak banyak, hanya keluarga dekat dan tetangga, tapi kehangatan terasa di setiap sudut. Musik dangdut dari tape recorder tua mengiringi tarian mereka, dan Sari tak henti memandang Dharma dengan penuh cinta. Aku akan jaga kamu selamanya, Sari, bisik Dharma di telinga istrinya, membuat hati Sari bergetar. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Dharma. Dindingnya terbuat dari bambu, tapi Sari tak pernah mengeluh. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk membuatkan Dharma sarapan sebelum pria itu pergi ke sawah atau mencari pekerjaan serabutan di kota. Sore hari, mereka sering duduk di beranda, menikmati angin sepau-sepau sambil berbagi cerita. Suatu hari, kita akan punya rumah besar, Sari. Aku janji, kata Dharma suatu malam. Matanya berbinar penuh mimpi. Sari hanya tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Baginya, kebahagiaan bukan soal harta, tapi kebersamaan. Namun, waktu terus berlalu, dan bayang-bayang kecil yang mereka harapkan tak kunjung hadir. Setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun pernikahan berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Awalnya, mereka saling menguatkan. Mungkin Tuhan belum kasih kita rezeki ini sekarang. Kita sabar ya, Mas, ujar Sari lembut sambil memeluk Dharma. Dharma mengangguk, tapi di matanya mulai ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Perlahan, sikap Dharma berubah. Senyumnya yang dulu hangat mulai memudar. Setiap kali pulang dari sawah atau pasar, dia jadi pendiam. Tatapan matanya pada Sari tak lagi penuh cinta, melainkan penuh pertanyaan. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Dharma akhirnya membuka suara. Sari, kita sudah 5 tahun nikah. Kenapa perutmu nggak pernah membesar? Apa kamu nggak bisa kasih aku anak? Nada suaranya tajam, menusuk hati Sari seperti pisau. Sari terdiam. Sendok di tangannya jatuh ke meja. Dia menatap Dharma dengan mata berkaca-kaca. Mas, kita nggak tahu siapa yang bermasalah. Kita kan belum periksa ke dokter. Sabar ya, Mas, mungkin waktunya belum tiba. Jawabnya pelan, berusaha menenangkan suaminya. Tapi Dharma malah bangkit dari kursi. Wajahnya memerah. Sabar? Aku sudah sabar 5 tahun. Sari. Semua orang di desa ini nanya-nanya. Dharma, mana anakmu? Aku malu. Apa gunanya aku nikah kalau nggak punya keturunan? Ucapan itu seperti petir di malam yang hening. Sari merasa dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia ingin membela diri, tapi kata-kata tak keluar dari mulutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma tidur membelakangi Sari, meninggalkan wanita itu menangis sendirian di sudut ranjang. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Dharma jadi semakin dingin. Setiap ada tetangga yang datang membawa anak kecil,
Dia akan melirik Sari dengan tatapan penuh tuduhan. Lihat tuh, Bu RT aja yang nikah belakangan udah punya 2 anak. Kamu apa kabar, Sari? Sindirnya suatu hari, membuat Sari hanya bisa menunduk. Dia ingin menjerit, ingin bilang bahwa ini bukan salahnya. Tapi dia takut makin memperkeruh suasana. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari keluarga Dharma makin menjadi-jadi. Mak Dharma, yang dulu begitu sayang pada Sari, mulai ikut-ikutan berkomentar. Sari, kamu ke dokter nggak sih? Jangan-jangan kamu yang bermasalah. Kasihan Dharma, dia anak satu-satunya. Siapa yang mau nerusin nama keluarga kami kalau gini? Ucapnya suatu sore saat berkunjung. Sari hanya tersenyum kecut, menahan luka di hatinya. Suatu malam, setelah bertengkar hebat, Sari memberanikan diri bicara. Mas, kita ke dokter bareng yuk? Kita periksa sama-sama, biar jelas siapa yang bermasalah. Aku nggak mau mas terus nyalahin aku tanpa bukti. Pintanya dengan suara bergetar. Tapi Dharma malah tertawa sinis. Periksa? Buat apa? Jelas-jelas kamu yang mandul. Sari, aku sehat, aku kuat, nggak mungkin aku yang salah. Bentaknya, lalu berbalik pergi meninggalkan Sari yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, Sari menangis hingga pagi. Dia merasa sendirian, ditinggalkan oleh pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Cinta yang dulu begitu indah kini berubah jadi luka. Di sudut hatinya, dia masih berharap Dharma akan sadar, akan kembali jadi suami yang penuh kasih seperti dulu. Tapi di lubuk hatinya yang lain, dia mulai merasa bahwa pernikahan ini mungkin tak akan bertahan lama. Di luar rumah, angin malam berhembus dingin, seolah ikut meratapi nasib Sari. Bintang-bintang di langit tampak redup, menyisakan kegelapan yang menyelimuti hati wanita itu. Dan di kejauhan, Dharma duduk di bawah pohon beringin tempat mereka menikah, menatap kosong. Di pikirannya, dia mulai mempertanyakan segalanya, tapi bukan tentang dirinya sendiri, melainkan tentang Sari, wanita yang dia anggap sebagai penyebab semua malapetaka ini. Pagi itu, mentari bersinar terang di desa kecil tempat Sari dan Dharma tinggal, tapi di dalam rumah bambu mereka, suasana gelap bagai malam tanpa bintang. Sari berdiri di dapur, mengaduk sayuran di wajan dengan tangan gemetar. Matanya sembab, bekas tangis semalaman masih terlihat jelas. Di ruang tengah, Dharma duduk dengan wajah muram, memandangi meja kosong di depannya. Udara terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Seminggu telah berlalu sejak pertengkaran hebat mereka tentang ke dokter. Sejak itu, Dharma semakin menjauh. Dia pulang larut malam, bau tua kadang tercium dari napasnya, dan tak lagi mau menatap Sari. Setiap kali Sari mencoba bicara, Dharma hanya mendengus atau membalas dengan sindiran pedas. Masak sih? Buat apa? Buat aku doang? Gak ada anak yang bakal bilang, enak, sama masakanmu, katanya suatu hari, membuat hati Sari kembali tercabik. Hari itu, suasana makin memanas. Saat Sari menyajikan sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, Dharma tiba-tiba membanting piring ke lantai. Pecahan keramik bertebaran. Nasi dan telur berserakan di lantai tanah. Sari tersentak. Tangannya memegang dada yang tiba-tiba sesak. Mas, kenapa sih? Aku salah apa lagi? Tanyanya dengan suara parau. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Salah? Kamu tanya salah? 5 tahun. Sari, 5 tahun aku nunggu anak dari kamu. Tapi apa? Kosong. Perutmu kosong. Aku capek. Aku malu jadi bahan omongan orang, teriak Dharma. Wajahnya memerah penuh amarah. Dia berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Sari dengan jari telunjuknya. Keluarga besar aku pada tanya, Dharma, mana cucunya Mak? Aku jawab apa? Aku bilang istriku mandul. Kata, mandul, itu lagi, seperti pisau yang terus ditancapkan ke hati Sari. Dia berusaha tetap tenang, menarik napas dalam-dalam. Mas, aku bilang berulang-ulang, kita ke dokter bareng. Kita cari tahu bareng. Ini bukan salahku sendiri, Mas. Bisa jadi. Sari tak melanjutkan kalimatnya. Takut Dharma semakin meledak. Bisa jadi apa?
Bisa jadi aku yang salah? Jangan ngaco. Sari, aku sehat. Aku kuat. Lihat aku. Aku kerja keras tiap hari. Nggak pernah sakit. Jelas kamu yang bermasalah. Dharma memotong dengan nada tinggi. Tangannya menghantam meja hingga bunyi keras menggema. Sari mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Dia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh, dan air matanya mulai jatuh. Saat itu, pintu rumah terbuka. Mak Dharma masuk dengan wajah masam, membawa keranjang berisi sayuran dari kebun. Dia mendengar teriakan anaknya dari luar dan langsung ikut campur. Dharma, apa ini? Lagi ribut apa kalian? Sari, kamu kok nggak bisa bikin anakku tenang? Dasar istri nggak berguna. Bentak Mak Dharma. Matanya melotot ke arah menantunya. Sari tersentak. Tak menyangka ibu mertuanya yang dulu lembut kini berbalik menyerangnya. Mak, aku cuma minta kita periksa ke dokter. Aku nggak mau disalahin terus tanpa bukti, jawab Sari pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh isak tangis yang dia tahan. Dokter? Buat apa dokter? Jelas kamu yang mandul. Sari, aku dulu nikah sama Bapak Dharma. Setahun langsung punya anak. Kamu, 5 tahun gak ada apa-apa. Dasar perempuan gak tahu diri. Mak Dharma melangkah mendekat. Wajahnya penuh penghinaan. Dia melempar keranjang sayuran ke lantai, seolah ingin menambah kekacauan di rumah itu. Dharma hanya diam, tak membela Sari sedikit pun. Malah, dia menatap ibunya dengan setuju. Mak bener, Sari. Aku nggak salah pilih ibu, tapi kayaknya aku salah pilih istri. Katanya dingin, lalu berbalik ke arah Sari. Aku bawa kamu ke keluarga besar besok. Kita umumkan di depan semua orang. Aku nggak mau lanjut sama kamu kalau gini. Sari terpaku. Dunia seolah runtuh di pundaknya. Maksudnya apa? Mas? Apa aku cuma barang yang bisa dibuang gitu aja? Tanyanya dengan suara bergetar. Tapi Dharma tak menjawab. Dia hanya mengambil topinya dan keluar rumah. Diikuti Mak Dharma yang masih mengomel. Malam harinya, Sari duduk sendirian di beranda, menatap langit yang mulai gelap. Dia memeluk lututnya. Air mata tak lagi bisa ditahan. Kenangan manis bersama Dharma berputar di kepalanya. Janji suci di bawah pohon beringin, malam-malam penuh tawa, dan mimpi tentang keluarga kecil mereka. Semua itu kini terasa jauh, digantikan oleh tuduhan dan hinaan. Keesokan harinya, Dharma benar-benar membawa Sari ke rumah keluarga besar. Di ruang tamu yang penuh sesak dengan paman, bibi, dan sepupu Dharma, suasana tegang terasa. Mak Dharma berdiri di samping anaknya. Wajahnya penuh kemenangan. Keluarga, aku bawa Sari ke sini biar kalian tahu. Aku udah nggak tahan sama pernikahan ini. Dia nggak bisa kasih aku anak. Aku malu jadi laki-laki. Ujar Dharma lantang. Tangannya menunjuk Sari yang berdiri di sudut ruangan. Sari menunduk. Wajahnya pucat. Dia merasa seperti terdakwa di pengadilan. Dihakimi tanpa kesempatan membela diri. Beberapa anggota keluarga berbisik. Ada yang mengangguk setuju. Ada yang memandang Sari dengan kasihan. Mas, aku minta satu hal aja. Kita ke dokter dulu. Baru putuskan. Aku nggak mau diceraikan gara-gara tuduhan doang. Pinta Sari dengan suara lemah, tapi penuh harap. Dharma tertawa kecil. Sinis. Dokter, buang-buang waktu. Aku udah putuskan. Sari, aku talak kamu sekarang. Selesai. Ucapannya seperti guntur. Mengguncang hati Sari hingga dia terduduk di lantai. Mak Dharma langsung bersorak kecil. Bagus, Dharma. Cari istri baru yang bisa kasih keturunan. Sari tak bisa berkata apa-apa lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. Tubuhnya lemas. Di depan keluarga besar, dia diceraikan begitu saja, tanpa bukti, tanpa keadilan. Saat semua orang mulai bubar, Sari masih duduk di lantai, menatap kosong. Dharma berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Sari dengan luka yang tak akan sembuh dalam semalam. Di luar, hujan mulai turun, membasahi bumi yang seolah ikut menangis untuk Sari. Dia bangkit perlahan, mengambil tas kecilnya, dan melangkah keluar rumah itu. Aku nggak salah, Mas.
Suatu hari kamu bakal tahu, gumamnya pelan. Lalu berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah ibunya. Di hatinya, dia bersumpah akan bangkit, meski dunia seolah telah menutup pintu untuknya. Hujan masih turun rintik-rintik saat Sari tiba di rumah Mak Sari, ibunya, di ujung desa. Langkahnya berat, tas kecil di tangannya basah kuyup, sama seperti hati yang remuk redam di dadanya. Mak Sari yang sedang menyapu halaman langsung menjatuhkan sapu saat melihat anak gadisnya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. "Sari, ya Tuhan, ada apa? Kenapa kamu pulang sendirian? Mana Dharma?" Tanyanya panik, buru-buru memeluk anaknya. Sari tak bisa menjawab segera. Dia hanya memeluk ibunya erat. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan yang menempel di wajahnya. "Mak, Dharma, dia ceraikan aku." Akhirnya kata-kata itu keluar, tersendat di antara isak tangis. Mak Sari terpaku. Tangannya gemetar memegang pundak Sari. "Apa? Ceraikan? Gara-gara apa? Kalian kan baik-baik aja." Mak Sari tak habis pikir. Wajahnya penuh kebingungan. Sari akhirnya menceritakan semuanya. Tuduhan mandul, penolakan Dharma untuk ke dokter, dan penghinaan di depan keluarga besar. Mak Sari mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Sesekali mengusap wajah anaknya. "Ya Tuhan, anakku, kamu nggak salah apa-apa. Dharma itu yang nggak tahu diri." "Sabar ya, Nak, Mak ada di sini," ujarnya lembut. Meski di hatinya dia ingin marah dan mencari Dharma untuk meminta penjelasan. Malam itu, di kamar kecil yang dulu jadi tempat Sari tumbuh besar, dia duduk di ranjang kayu tua, menatap foto pernikahannya dengan Dharma yang masih tersimpan di tasnya. Senyum mereka di foto itu terasa seperti kenangan dari dunia lain. "Aku janji bakal bangkit, Mas. Aku nggak mau jadi korban selamanya," gumamnya pelan. Lalu merobek foto itu menjadi dua. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini ada tekad yang mulai menyala di matanya. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mencoba menyusun kembali hidupnya. Dia tahu desa kecil itu penuh dengan tatapan dan bisik-bisik tetangga. "Kasihan Sari, diceraikan Dharma gara-gara nggak bisa kasih anak," kata seorang ibu di pasar. "Padahal cantik, sayurannya sekarang murah banget. Mungkin karena sedih," sahut yang lain. Sari mendengar semua itu, tapi dia memilih diam dan tersenyum kecil. Dia tak mau membalas. Tak mau terpuruk lebih dalam. Dengan tabungan kecil yang dia punya, Sari memulai bisnis sederhana, berjualan sayuran dan kue tradisional di pasar pagi. Setiap hari, dia bangun sebelum matahari terbit, membantu Mak Sari menggoreng pisang atau membuat klepon, lalu berjalan kaki ke pasar dengan keranjang besar di pundaknya. Tubuhnya lelah, tapi dia terus tersenyum pada pelanggan. "Buahnya segar, Bu, murah lagi," katanya ramah pada seorang ibu yang jadi langganannya. Perlahan, dagangannya mulai dikenal, dan Sari merasa ada sedikit harapan di hidupnya. Sementara itu, di sisi lain desa, Dharma tampak berseri-seri. Setelah menceraikan Sari, dia merasa bebas dari beban. Di matanya, Sari adalah penyebab semua malunya, dan kini dia yakin bisa membuktikan pada dunia bahwa dia pria sejati yang pantas punya keturunan. "Mak, aku mau cari istri baru. Aku masih muda, masih kuat. Aku nggak mau hidup tanpa anak," katanya pada Mak Dharma suatu sore, sambil menyeruput kopi hitam di beranda. Mak Dharma mengangguk setuju. Matanya berbinar. "Bagus, Dharma. Cari yang muda, yang subur. Biar cepet kasih cucu buat Mak. Sari itu emang nggak pantas buat kamu," jawabnya antusias. Dharma tersenyum lebar, pikirannya sudah melayang membayangkan pernikahan baru yang megah, lengkap dengan anak-anak yang berlarian di rumahnya. Dharma mulai aktif berkeliaran di pasar dan acara desa, mencari calon istri. Dia mendekati beberapa gadis muda, memamerkan cerita tentang sawah kecilnya dan rencana besarnya membuka usaha. "Aku cuma apes nikah sama yang salah dulu. Sekarang aku mau yang bener, yang bisa kasih aku anak," katanya pada seorang teman dekatnya, Pak Joko, yang hanya mengangguk sambil menahan tawa. Di desa, gosip tentang Dharma mulai menyebar, tapi dia tak peduli. Dia yakin keputusannya benar.
Di tengah perjuangan Sari dan ambisi Dharma, ada rahasia kecil yang terpendam. 2 tahun lalu, saat Dharma ingin membuka usaha kecil jualan ayam potong, dia pernah meminjam uang 2 miliar dari Sari. Uang itu adalah warisan dari ayah Sari yang meninggal, yang dia simpan untuk masa depan mereka. Aku janji bakal balikin, Sari. Ini buat usaha kita, kata Dharma waktu itu, dan Sari dengan ikhlas memberikannya. Tapi usaha itu gagal, uangnya habis, dan Dharma tak pernah membahasnya lagi. Sari juga tak pernah menagih. Dia terlalu mencintai suaminya saat itu untuk meminta kembali. Kini, saat Sari membungkus klepon di dapur, ingatan itu muncul lagi. Dia menghela napas panjang, mengusap keringat di dahinya. Aku nggak bakal tagih sekarang, Mak. Biarin dia seneng dulu. Tapi suatu hari, dia bakal tahu aku nggak selemah yang dia pikir. Katanya pada Mak Sari, yang hanya mengangguk sambil mengelus pundak anaknya. Hari berganti minggu, dan Sari mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Dagangannya laris. Beberapa tetangga mulai menghormatinya karena keteguhannya. Sari hebat ya, ditinggal suami malah tambah kuat, kata Bu RT suatu hari, membuat Sari tersenyum kecil. Di hatinya, dia berjanji tak akan membenci Dharma, tapi dia juga tak akan membiarkan dirinya hancur. Sementara itu, Dharma duduk di warung kopi, mengobrol dengan teman-temannya. Bentaran lagi aku nikah lagi. Lihat aja, aku bakal punya anak banyak. Buktinya aku nggak salah. Katanya penuh percaya diri, disambut tawa dan tepukan dari teman-temannya. Di matanya, Sari hanyalah masa lalu yang tak lagi berarti. Dia tak tahu, di kejauhan, Sari sedang membangun fondasi untuk kebangkitan yang akan mengguncang hidupnya suatu hari nanti. Malam itu, angin sepau-sepau menerpa desa. Sari duduk di beranda rumah Mak Sari, menatap bintang-bintang. Aku bakal jadi lebih baik, Mak. Aku janji, gumamnya pelan. Sementara di rumah lain, Dharma tertidur dengan mimpi tentang keluarga baru yang sempurna. Dua dunia yang kini terpisah. Tapi nasib masih menyimpan kejutan besar untuk mereka berdua. Pagi di desa terasa riuh. Suara ayam berkokok bercampur dengan bunyi gamelan dari kejauhan. Tanda ada hajatan besar yang sedang dipersiapkan. Di rumah Dharma, suasana sibuk terasa. Mak Dharma berlarian mondar-mandir, mengatur tetangga yang membantu memasak dan mendirikan tenda. Cepet, taruh meja di sini. Bunga-bunganya mana? Pernikahan anakku harus sempurna. Teriaknya dengan penuh semangat, wajahnya berseri-seri. Dharma berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan beskap baru berwarna emas yang dia beli dengan pinjam uang dari Pak Joko. Rambutnya disisir rapi. Kumisnya dicukur tipis agar tampak gagah. Lihat nih, Mak, aku ganteng banget. Calon istriku pasti bangga, katanya sambil tersenyum puas, memandang bayangannya sendiri. Di matanya, hari ini adalah pembuktian bahwa dia pria sejati, bukan pecundang yang gagal punya anak seperti saat bersama Sari. Calon istri baru Dharma adalah Citra, gadis muda berusia 23 tahun dari desa sebelah. Citra dikenal cantik, berkulit putih dengan rambut panjang terurai, dan selalu tersenyum manis. Dharma bertemu dengannya di pasar 2 bulan lalu, saat Citra membantu ibunya berjualan kain. Dengan penuh percaya diri, Dharma mendekatinya, memamerkan cerita tentang sawahnya dan rencana besarnya membuka usaha baru. Aku baru cerai, tapi itu karena istriku dulu nggak bisa kasih aku anak. Aku yakin, sama kamu, aku bakal punya keluarga besar, katanya waktu itu, membuat Citra tersipu malu. Citra memang tergoda. Dharma tampak penuh semangat, dan janji-janji manisnya tentang kehidupan mewah membutakan mata gadis itu. Aku mau jadi istri yang baik, Mas. Aku yakin kita bakal punya anak banyak, jawab Citra suatu hari, membuat hati Dharma bergetar penuh harap. Dalam waktu singkat, mereka bertunangan. Dan kini hari pernikahan mereka tiba. Persiapan pernikahan Dharma dan Citra digelar mewah, at least menurut standar desa. Tenda besar dengan kain warna-warni berdiri di halaman rumah Dharma. Meja-meja penuh hidangan seperti ayam panggang, soto, dan kue-kue tradisional tersaji rapi. Dharma bahkan menyewa grup musik dangdut lokal untuk menghibur tamu.
Aku mau semua orang tahu. Aku bangkit lagi. Sari udah masa lalu, sekarang aku punya Citra. Katanya pada Mak Dharma, yang langsung mengangguk setuju. Di sisi lain desa, Sari duduk di pasar pagi, menata dagangannya seperti biasa. Sayuran segar dan kue-kue buatannya tersusun rapi di meja kecil. Bisnisnya mulai berkembang, dan beberapa pelanggan bahkan memesan kue untuk acara keluarga. Tapi hari ini, suasana pasar penuh dengan gosip tentang pernikahan Dharma. Dengar enggak, Sari? Dharma nikah lagi sama Citra, katanya mau buru-buru punya anak. Kata Bu RT sambil membeli tomat, nadanya penuh rasa ingin tahu. Sari tersenyum kecil, tangannya tetap sibuk membungkus sayuran. Oh ya, Bu? Semoga mereka bahagia. Jawabnya singkat, suaranya datar. Di dalam hati, ada rasa perih yang menyelinap, tapi Sari cepat mengusirnya. Aku nggak boleh mikirin dia lagi. Hidupku sekarang milikku sendiri, gumamnya dalam hati, lalu melanjutkan melayani pelanggan dengan wajah tenang. Mak Sari, yang ikut membantu di pasar, memandang anaknya dengan khawatir. Sari, kamu beneran nggak apa-apa? Dharma nikah lagi. Loh, nggak sakit hati? Tanyanya pelan saat pasar mulai sepi. Sari menghela napas, lalu menatap ibunya dengan mata penuh tekad. Mak, dia bukan bagian dari hidupku lagi. Aku cuma mau fokus sama usaha ini. Biar dia seneng sama pilihannya. Jawabnya tegas, meski ada sedikit getar di suaranya. Hari itu, Sari memilih pulang lebih awal dari pasar. Dia ingin menghindari keramaian yang pasti akan terjadi karena pernikahan Dharma. Di rumah, dia duduk di beranda bersama Mak Sari, mengupas singkong untuk dijual besok. Angin sepel-sepel membawa suara gamelan dari kejauhan, mengingatkannya pada hari pernikahannya dulu. Mak, aku nggak dendam sama Dharma. Tapi aku harap dia sadar suatu hari, aku nggak seburuk yang dia pikir. Katanya pelan, tangannya terus bekerja. Sementara itu, di rumah Dharma, suasana semakin meriah. Citra tiba dengan gaun pengantin sederhana tapi elegan. Wajahnya dipoles tipis dengan bedak dan lipstik merah. Tamu undangan berdecak kagum, beberapa berbisik. Cantik banget Citra, jauh beda sama Sari. Dharma berdiri di sampingnya. Dadanya membusung penuh bangga. Lihat, Mak, ini baru istri idaman. Aku yakin tahun depan aku udah gendong anak. Katanya pada Mak Dharma, yang langsung tersenyum lebar. Akad nikah berlangsung lancar. Dharma mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Disaksikan keluarga dan tetangga. Citra tersenyum malu. Tangannya digenggam erat oleh Dharma. Setelah itu, pesta dimulai. Musik dangdut menggema, tamu-tamu menari, dan Dharma tak henti memamerkan kebahagiaannya. Ini baru hidup, Pak Joko. Aku nggak salah pilih kali ini, katanya sambil tertawa, menepuk pundak temennya. Namun, di balik kemeriahan itu, ada sesuatu yang Dharma tak sadari. Citra, meski tersenyum, sesekali melirik ke arah tamu dengan tatapan penuh pertanyaan. Dia mendengar gosip tentang Sari dari ibunya sebelum menikah, tentang tuduhan mandul dan perceraian yang penuh drama. Mas Dharma beneran baik, kan, Bu? Aku nggak mau salah pilih. Tanyanya pada ibunya beberapa hari lalu. Ibunya hanya menjawab, dia janji bakal kasih kamu hidup enak. Percaya aja. Malam semakin larut, dan pesta masih berlangsung. Dharma dan Citra duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari tamu. Di kejauhan, Sari berdiri di beranda rumah Mak Sari, menatap langit malam. Suara musik dari pesta Dharma samar-samar terdengar, tapi dia tak peduli. Aku nggak butuh pesta mewah buat bahagia. Mak, aku cuma butuh diriku sendiri, katanya pada ibunya. Lalu masuk ke rumah dengan langkah mantap. Di dalam hati Dharma, dia yakin telah menang. Dia punya istri baru, hidup baru, dan mimpi baru. Tapi dia tak tahu, nasib sedang menyiapkan panggung besar untuknya. Dan untuk Sari, yang diam-diam sedang menulis cerita kebangkitannya sendiri. Malam itu, dua dunia berjalan beriringan, tapi dengan arah yang sangat berbeda. Hari resepsi pernikahan Dharma dan Citra tiba, dan desa kecil itu seolah bergoyang oleh kemeriahan.
Tenda besar di halaman rumah Dharma penuh sesak dengan tamu undangan. Dari tetangga dekat hingga keluarga jauh yang datang dari desa tetangga. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat. Nasi kuning, rendang, ayam goreng, dan tumpukan kue warna-warni. Musik dangdut menggema keras. Penyanyi lokal dengan suara seraknya mengajak tamu menari di tengah lapangan. Cahaya lampu minyak dan lampion sederhana menerangi malam, menciptakan suasana meriah yang tak biasa. Dharma duduk di kursi pelaminan, mengenakan beskap emas yang sedikit kusut karena dia sudah berkeringat menyalami tamu. Di sampingnya, Citra tampak anggun dengan kebaya merah muda dan sanggul rapi, tersenyum manis pada setiap orang yang datang mengucapkan selamat. "Mas, aku seneng banget jadi istrimu. Semoga kita cepet punya anak ya," bisik Citra di sela-sela keramaian, membuat Dharma tersenyum lebar. "Pasti, Citra. Aku yakin sama kamu," jawabnya penuh percaya diri, dadanya membusung. Mak Dharma tak kalah sibuk. Dia berjalan mondar-mandir, memastikan semua tamu kebagian makanan dan tak ada yang kekurangan. "Lihat nih, tetangga, anakku nikah lagi, lebih baik dari yang dulu. Ini baru pernikahan beneran," katanya lantang pada Bu RT, yang hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Di matanya, Dharma adalah raja malam ini, dan Citra adalah ratu yang akan membawa kejayaan baru untuk keluarganya. Sementara itu, di ujung desa, Sari berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua, peninggalan ibunya, yang dia jahit ulang agar pas di tubuhnya. Rambutnya disanggul simpel, tapi ada kilau elegan di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Mak Sari memandang anaknya dengan takjub. "Sari, kamu mau kemana pakai baju gini? Cantik banget," tanyanya. Alisnya berkerut penuh rasa ingin tahu. Sari tersenyum tipis, matanya penuh tekad. "Mak, aku mau ke resepsi Dharma. Bukan buat rusuh, tapi ada yang harus aku selesaikan," jawabnya tegas. Mak Sari terkejut. Tangannya memegang lengan Sari erat. "Sari, buat apa? Biarin aja dia sama hidup barunya. Kamu udah cukup menderita," pintanya. Suaranya penuh khawatir. Tapi Sari menggeleng pelan. "Mak, aku nggak dendam. Tapi aku juga nggak mau terus jadi penutup salahnya. Aku pinjemin dia 2 miliar dulu. Mak, uang warisan bapak. Dia janji balikin. Tapi sampai sekarang nggak ada apa-apa. Aku cuma mau nagih, di depan semua orang, biar dia tahu aku nggak lemah," katanya. Suaranya mantap. Mak Sari terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Hati-hati, Nak. Mak dukung kamu," ujarnya akhirnya, meski hatinya masih gelisah. Malam semakin larut, dan resepsi mencapai puncaknya. Dharma dan Citra baru saja selesai menari di tengah lapangan, disambut sorak-sorai tamu. "Ini baru hidup, Citra. Aku janji bakal kasih kamu segalanya," kata Dharma sambil memeluk pinggang istrinya, penuh semangat. Citra tertawa kecil. Wajahnya memerah karena malu dan bahagia. Tiba-tiba, suasana riuh itu terhenti. Musik dangdut berhenti mendadak saat seorang wanita melangkah masuk ke dalam tenda. Semua mata tertuju padanya. Sari berdiri di tengah kerumunan. Kebaya hijaunya berkilau lembut di bawah cahaya lampion. Wajahnya tenang, tapi ada aura kuat yang membuat orang-orang terdiam. Dharma, yang sedang minum air dari gelas plastik, langsung tersedak. "Sari?" gumamnya. Matanya membelalak. Citra mengerutkan kening, menoleh ke arah suaminya. "Mas, siapa itu? Kenapa dia datang?" tanyanya pelan. Tapi Dharma tak sempat menjawab. Sari melangkah maju, langkahnya mantap, hingga berdiri tepat di depan pelaminan. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa mengenali wajahnya. "Itu Sari, mantan istrinya Dharma. Mau apa dia ke sini?" bisik Bu RT pada tetangga di sampingnya. "Dharma," panggil Sari dengan suara jelas. Tak ada getar sedikit pun. Dharma bangkit dari kursi. Wajahnya memerah campur panik dan marah. "Sari, apa-apaan ini? Kamu nggak diundang ke sini. Pergi," bentaknya. Tangannya menunjuk ke arah pintu tenda. Tapi Sari tak bergeming. Dia menatap Dharma tajam,
Lalu beralih ke Citra dan tamu-tamu yang menonton dengan napas tertahan. Aku nggak dateng buat rusuh. Dharma, aku cuma mau nagih janji kamu. 2 tahun lalu, kamu pinjem uang 2 miliar dari aku, warisan bapakku, buat usaha ayam potong. Kamu bilang bakal balikin, tapi sampai sekarang aku nggak lihat apa-apa. Sekarang aku nagih, di depan semua orang. Mana uangku? Ucapnya lantang. Suaranya menggema di tenda yang tiba-tiba sunyi. Dharma terpaku. Wajahnya pucat seketika. Tamu-tamu mulai berdesis. Mata mereka penuh kejutan dan rasa ingin tahu. 2 miliar? Dharma pinjam segitu banyak dari Sari. Bisik seseorang. Lah, katanya dia hebat. Kok pinjam duit mantan istri? Sahut yang lain. Mak Dharma, yang berdiri di dekat meja makanan, menjatuhkan sendok besar yang dia pegang. Wajahnya memerah karena malu. Citra menoleh ke Dharma. Matanya penuh tanya. Mas, beneran? Kamu punya utang sama dia? Kenapa aku nggak tahu? Tanyanya dengan suara bergetar. Tangannya mencengkeram lengan Dharma. Dharma tergagap. Keringat dingin mengucur di dahinya. Citra, itu bohong. Dia ngarang. Aku nggak pernah pinjem apa-apa dari dia. Bantahnya keras, tapi suaranya gemetar, tak meyakinkan. Sari tersenyum kecil, penuh kepuasan. Ngarang? Aku punya buktinya. Dharma, tanda tanganmu di kertas pinjaman masih aku simpen. Mau aku tunjukin sekarang di depan semua orang? Tantangnya. Tangannya merogoh tas kecil yang dia bawa. Dharma panik. Melangkah maju mencoba menghentikan Sari. Jangan, Sari. Kamu mau apa sih? Mau bikin aku malu di hari bahagiaku? Teriaknya. Tapi Sari hanya melangkah mundur, tetap tenang. Citra bangkit dari kursi. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Mas, jelasin sekarang. Kalau benar kamu punya utang, kenapa aku nggak tahu? Aku nggak mau nikah sama laki-laki yang bohong. Bentaknya. Suaranya tinggi hingga tamu-tamu terdiam. Dharma mencoba menenangkan Citra, tapi wanita itu menepis tangannya. Jangan pegang aku. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Lanjut Citra. Air matanya mulai jatuh. Sari melangkah mundur, menatap Dharma dengan dingin. Aku nggak butuh uangmu sekarang, Dharma. Tapi aku mau kamu ingat. Aku nggak sehina yang kamu pikir. Selamat menikmati hari bahagiamu, katanya, lalu berbalik pergi dengan anggun, meninggalkan tenda yang kini penuh kekacauan. Tamu-tamu heboh. Mak Dharma pingsan di sudut, dan Dharma berdiri membeku, wajahnya hancur oleh malu. Di luar tenda, Sari berjalan pulang dengan langkah ringan. Hujan mulai turun lagi, tapi dia tak peduli. Di hatinya, ada rasa lega yang tak ternilai. Malam itu, Dharma mungkin masih raja di matanya sendiri. Tapi Sari telah menunjukkan bahwa dia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Tenda pernikahan yang tadinya penuh sorak-sorai kini berubah jadi lautan kekacauan. Suara musik dangdut yang sempat berhenti kini digantikan oleh bisik-bisik keras tamu undangan. Sari telah pergi, meninggalkan bom waktu yang meledak tepat di tengah kebahagiaan Dharma. Di pelaminan, Dharma berdiri dengan wajah pucat, keringat membanjiri dahinya. Sementara Citra menatapnya dengan mata penuh amarah dan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Mas, jawab sekarang. Benar apa yang dia bilang? Kamu pinjam 2 miliar dari mantan istrimu? Bentak Citra. Suaranya tinggi dan menusuk, membuat tamu-tamu di sekitar pelaminan terdiam. Dharma tergagap. Tangannya gemetar mencoba meraih lengan Citra. Tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku nggak mau disentuh sama laki-laki yang bohong. Lanjutnya, wajahnya memerah karena malu dan kecewa. Dharma panik. Matanya berputar liar mencari Mak Dharma di tengah kerumunan. Citra, dengar aku dulu. Itu cuma salah paham. Sari bohong, dia cuma mau bikin aku malu. Bantahnya dengan suara serak. Tapi nada paniknya justru membuat kata-katanya terdengar tak meyakinkan. Tamu-tamu mulai berdesis lebih keras. Beberapa tertawa kecil. Yang lain menggelengkan kepala. Salah paham? 2 miliar itu bukan uang kecil, Dharma. Teriak Pak Joko dari sudut tenda.
Suaranya penuh sindiran. Citra tak mau mendengar lagi. Dia menarik jilbabnya yang sedikit miring, lalu berdiri tegak di depan Dharma. Aku pikir kamu laki-laki hebat, Mas. Katanya mau kasih aku hidup enak. Katanya mau punya anak banyak. Tapi ternyata kamu cuma penutup utang. Aku nggak mau nikah sama laki-laki kayak kamu, ucapnya lantang. Lalu merenggut mahkota bunga dari kepalanya dan melemparkannya ke lantai. Tamu-tamu terbelalak. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dharma mencoba menahan Citra, melangkah maju dengan wajah memohon. Citra, jangan gitu. Kita udah sah. Kita udah nikah. Aku janji bakal jelasin semuanya. Pintanya. Tapi Citra sudah kehilangan kepercayaan. Dia menoleh ke arah keluarganya yang berdiri di dekat meja makanan. Wajah mereka penuh kebingungan. Bu, Pak, bawa aku pulang. Aku nggak mau lanjut sama dia, teriaknya, lalu berlari keluar tenda, meninggalkan Dharma yang terpaku di pelaminan. Mak Dharma, yang baru sadar dari pingsannya, berlari ke arah anaknya dengan wajah panik. Dharma, apa ini? Citra kemana? Jangan bilang dia batal nikah, jeritnya. Tangannya memegang pundak Dharma erat. Dharma hanya menunduk, tak bisa menjawab. Di sekitarnya, tamu-tamu mulai berdiri dan berbisik lebih keras. Pernikahan gagal. Kasihan Dharma, kata seseorang. Kasihan apa? Dia yang salah. Pinjem duit mantan istri terus pura-pura lupa. Sahut yang lain, disambut tawa kecil. Dalam sekejap, tenda yang megah itu mulai kosong. Tamu-tamu pulang satu persatu. Beberapa membawa pulang makanan yang tersisa sambil menggelengkan kepala. Sayurannya enak, sayang pestanya rusak. Gumam Bu RT pada tetangganya sambil mengemas rendang ke dalam plastik. Dharma duduk di kursi pelaminan yang kini sepi. Tangannya menutup wajah. Kenapa jadi gini? Harusnya ini hari bahagiaku. Gumamnya. Suaranya tenggelam oleh suara angin malam yang mulai bertiup kencang. Keesokan harinya, gosip tentang kegagalan pernikahan Dharma menyebar seperti api di desa. Orang-orang di pasar, warung kopi, bahkan di sawah tak henti membicarakannya. Dharma kena batunya. Sombong banget nyalahin Sari, ternyata dia sendiri yang bermasalah, kata Pak Joko sambil menyeruput kopi. Iya, Citra pinter. Ninggalin dia pas baru mulai. Dharma itu cuma gede omong, sahut temennya, disambut tawa keras. Reputasi Dharma hancur seketika. Usaha kecilnya, jualan bibit tanaman yang dia rintis dengan sisa-sisa pinjaman dari Pak Joko, mulai goyah. Pelanggan yang dulu percaya padanya kini menjauh. Aku nggak mau beli dari orang yang nggak bisa bayar utang, kata seorang petani, membuat Dharma hanya bisa menggertakkan gigi. Mak Dharma tak lagi angkuh seperti dulu. Dia lebih sering diam di rumah, malu bertemu tetangga yang dulu dia pamer-pameri. Sementara itu, Sari duduk di pasar pagi seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Kerenyah klepon dan segarnya sayuran dagangannya tetap laris, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Sari, aku dengar kamu dateng ke resepsi Dharma kemarin. Hebat banget kamu, berani banget, kata Bu RT sambil membeli pisang goreng, matanya penuh kagum. Sari tersenyum kecil, mengangguk sopan. Aku cuma minta hakku, Bu. Nggak lebih, jawabnya sederhana, tapi ada kepuasan di hatinya. Malam itu, Sari duduk di beranda bersama Mak Sari, menatap langit penuh bintang. Mak, aku nggak nyangka bakal seberani itu. Tapi aku lega. Mak, aku nggak takut lagi sama Dharma, katanya pelan. Tangannya memegang cangkir teh hangat. Mak Sari mengelus pundak anaknya. Matanya berkaca-kaca. Kamu kuat, Sari. Mak bangga sama kamu. Biarin Dharma rasain akibatnya sendiri, ujarnya lembut. Di sisi lain desa, Dharma duduk sendirian di beranda rumahnya yang kini sepi. Tenda sudah dibongkar. Sisa-sisa pesta berserakan di halaman. Dia menatap kosong. Tangannya memegang gelas kosong yang dulu penuh tuak. Sari, kenapa kamu bikin aku gini? Gumamnya. Tapi di lubuk hatinya, dia tahu jawabannya. Dia tak bisa lagi menyalahkan Sari. Malam itu, dia jadi bahan tertawaan,
dan Citra pergi untuk selamanya. Hari-hari berikutnya, Dharma mulai kehilangan teman. Orang-orang yang dulu memuji ambisinya kini menjauh, meninggalkannya dengan rasa malu yang tak pernah dia bayangkan. Bisnisnya semakin merosot, dan utang pada Pak Joko mulai ditagih. Dharma, bayar utangku cepet. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Bentak Pak Joko suatu hari, membuat Dharma hanya bisa menunduk. Sari, di sisi lain, pergi dari pasar malam itu dengan hati tenang. Utang 2 miliar tak terbayar, tapi dia tak peduli. Baginya, malam itu bukan tentang uang, itu tentang harga diri yang dia rebut kembali. Di kejauhan, angin malam berhembus, seolah membawa pesan bahwa karma telah mulai bekerja, dan Dharma baru merasakan awalnya. Pagi di desa terasa cerah, mentari menyelinap di antara daun-daun kelapa, menerangi pasar kecil tempat Sari berdagang. Meja dagangannya kini tak lagi sederhana, sayuran segar, kue-kue tradisional seperti klepon dan pisang goreng, bahkan beberapa stoples berisi keripik singkong buatannya tersusun rapi. Pelanggan datang silih berganti, beberapa membawa pesanan khusus yang Sari terima dengan senyum ramah. "Sari, kuemu enak banget. Aku mau pesen buat arisan minggu depannya," kata Bu RT sambil menyerahkan uang, matanya penuh kagum. Sari mengangguk, tangannya cekatan membungkus pesanan. "Tentu, Bu. Terima kasih udah percaya sama aku," jawabnya lembut, tapi ada kebanggaan di matanya. Sejak kejadian di resepsi Dharma, nama Sari jadi perbincangan di desa, tapi kali ini bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan tangguh yang berani melawan ketidakadilan. Gosip tentang keberaniannya menyebar, dan itu justru membawa berkah. Dagangannya makin laris, dan orang-orang mulai menghormatinya. Hari-hari berlalu, dan Sari tak menyia-nyiakan momentum. Dengan tabungan yang dia kumpulkan dari berjualan, dia membeli mesin penggoreng sederhana untuk mempercepat produksi keripik. Mak Sari ikut membantu, meski kadang mengeluh pegal, tapi wajahnya selalu berseri melihat anaknya bangkit. "Sari, kamu hebat banget. Mak nggak nyangka usahamu jadi segini besar," katanya suatu sore sambil mengupas singkong, suaranya penuh haru. Sari tersenyum, mengusap keringat di dahinya. "Ini belum apa-apa. Mak, aku mau bikin usaha ini lebih besar lagi. Aku mau buktikan, aku bisa hidup bahagia tanpa Dharma," jawabnya tegas. Di hatinya, dia tak lagi memikirkan mantan suaminya. Luka masa lalu masih ada, tapi kini jadi bahan bakar untuk mendorongnya maju. Beberapa bulan kemudian, usaha Sari berkembang pesat. Keripik singkongnya jadi favorit, bahkan mulai dipesan oleh pedagang di kota. Dia memberanikan diri menyewa kios kecil di pasar desa, lengkap dengan papan nama sederhana bertuliskan, "Kue dan Keripik Sari." Pelanggan dari luar desa mulai berdatangan, dan Sari tak ragu mengambil pinjaman kecil dari koperasi untuk membeli peralatan tambahan. "Aku nggak takut utang, Mak, asal aku bisa bayar dan usahaku maju," katanya pada Mak Sari, yang hanya mengangguk penuh dukungan. Di tengah kesibukannya, Sari bertemu dengan Bagas, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut sayuran. Bagas sering mampir ke kios Sari untuk membeli kue, dan lama-kelamaan mereka akrab. Bagas berusia 30-an, wajahnya tirus dengan senyum hangat, dan sikapnya selalu sopan. "Sari, keripikmu enak banget. Aku bawa ke kota kemarin, teman-teman pada suka," katanya suatu hari sambil menyerahkan uang, matanya tak lepas dari wajah Sari. Sari tersenyum malu, tangannya sibuk membungkus pesanan. "Makasih, Mas Bagas. Kalau suka, bawa lagi ya, aku kasih diskon," jawabnya ramah. Bagas tertawa kecil, lalu memberanikan diri bicara lebih jauh. "Sari, aku dengar cerita tentang kamu. Aku salut. Kamu kuat banget. Nggak banyak orang bisa bangkit kayak gitu," katanya tulus, membuat hati Sari bergetar. Untuk pertama kalinya setelah lama, dia merasa ada orang yang menghargainya apa adanya. Persahabatan mereka berkembang perlahan. Bagas sering membantu Sari mengangkut barang dari pasar ke kios, bahkan sesekali membawa pesanan ke kota tanpa meminta bayaran. "Aku seneng bantu kamu, Sari. Kamu orang baik," katanya suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah Mak Sari, menikmati teh hangat.
Sari tersenyum. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya. Makasih, Mas Bagas. Aku juga seneng punya temen kayak kamu. Jawabnya pelan. Meski di dalam hati, dia mulai merasa ada yang lebih dari sekadar persahabatan. Sementara Sari menikmati kebangkitannya. Di sisi lain desa, Dharma tenggelam dalam kemunduran. Setelah Citra membatalkan pernikahan, hidupnya berantakan. Reputasinya hancur, teman-temannya menjauh, dan usaha bibit tanamannya bangkrut total. Pak Joko datang menagih utang dengan wajah garang. Dharma, bayar utangku sekarang. Aku kasih waktu seminggu, kalau enggak, aku ambil sawahmu. Ancamnya, membuat Dharma hanya bisa menunduk, tak berdaya. Mak Dharma tak lagi bisa membela anaknya. Dia duduk di sudut rumah. Wajahnya pucat dan tua sebelum waktunya. Dharma, kenapa hidup kita jadi gini? Dulu kita baik-baik aja sebelum kamu cerai sama Sari. Keluhnya suatu malam. Suaranya penuh penyesalan. Dharma mendengus. Tangannya mengepal. Mak, jangan sebut nama dia. Dia yang bikin aku malu di depan semua orang. Bentaknya. Tapi di matanya ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari Dharma dipenuhi kesepian. Teman-teman yang dulu memuji ambisinya kini menghindarinya seperti penyakit. Dharma itu sombong, kira-kira dia hebat, padahal cuma penutup utang. Kata seseorang di warung kopi, disambut tawa keras. Dharma mendengar itu dari kejauhan. Tangannya gemetar memegang gelas kosong. Dia mulai minum tuak lebih sering, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Suatu hari, saat Sari sedang mengantar pesanan ke kota bersama Bagas, dia tak sengaja melihat Dharma duduk di pinggir jalan. Wajahnya kusut dan pakaiannya kotor. Dia tampak seperti gelandangan, jauh dari sosok pria gagah yang dulu menikahinya. Bagas memperhatikan tatapan Sari, lalu bertanya pelan. Itu Dharma, ya? Kamu maunya apa? Sari menggeleng, matanya tetap tenang. Nggak perlu, Mas. Dia udah nggak ada di hidupku lagi. Jawabnya, lalu tersenyum pada Bagas, menunjukkan bahwa masa lalunya tak lagi mengikatnya. Malam itu, Sari duduk di kiosnya yang kini ramai, menghitung keuntungan hari itu. Dia sudah bisa membayar pinjaman koperasi, bahkan menyisihkan uang untuk membeli oven baru. Bagas mampir, membawa segelas es teh untuk Sari. Sari, aku bangga sama kamu. Kamu benar-benar hebat. Katanya tulus, matanya penuh kekaguman. Sari tersenyum. Ada rasa bahagia yang lama tak dia rasakan. Makasih, Mas Bagas. Aku juga senang punya kamu di sampingku. Jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, dia membiarkan hatinya terbuka lagi. Di kejauhan, Dharma tertidur di beranda rumahnya yang reyot, ditemani botol tuak kosong. Angin malam berhembus dingin, seolah mengingatkannya bahwa hidupnya kini kosong, ditinggalkan teman dan keluarga yang dulu dia banggakan. Sementara itu, Sari menatap masa depan dengan penuh harapan, dikelilingi orang-orang yang menghargainya, terutama Bagas, yang perlahan jadi pilar baru dalam hidupnya. Mentari pagi menyelinap di antara celah-celah jendela kios Sari, menerangi tumpukan keripik singkong yang baru saja dia kemas. Usahanya kini tak lagi kecil, dia sudah punya beberapa karyawan dari desa yang membantu menggoreng, mengemas, dan mengantar pesanan ke kota. Kiosnya yang dulu sederhana kini dilengkapi etalase kaca dan papan nama besar yang terlihat dari kejauhan. Pelanggan dari luar desa terus berdatangan, dan Sari mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Sari, keripikmu udah sampai ke kota sebelah. Loh, katanya enak banget. Kata seorang pelanggan sambil membawa pulang 2 stoples besar, membuat Sari tersenyum bangga. Di tengah kesibukannya, hubungan Sari dengan Bagas semakin erat. Bagas tak hanya jadi teman, tapi juga pendamping setia yang selalu mendukungnya. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah Mak Sari, Bagas memberanikan diri bicara. Sari, aku nggak cuma mau jadi temenmu. Aku suka sama kamu. Dari hati. Kalau kamu mau, aku pengen kita serius. Katanya dengan wajah memerah. Tangannya gugup memegang gelas teh. Sari terkejut. Tapi ada kehangatan yang menyebar di dadanya. Mas Bagas, aku juga seneng sama kamu. Tapi aku butuh waktu, ya?
Jawabnya lembut. Dan Bagas mengangguk penuh pengertian. Sementara Sari membangun hidup baru, di sisi lain desa, Dharma terus tenggelam dalam kegelapan. Rumahnya yang dulu ramai kini sunyi, atapnya bocor, dan sawah kecilnya terbengkalai karena dia tak lagi punya semangat untuk bekerja. Mak Dharma sering sakit, dan Dharma tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Dharma, hidup kita jadi gini gara-gara kamu sombong. Kenapa kamu dulu nggak dengerin Sari? Keluh Mak Dharma suatu malam. Suaranya lemah dari ranjang tua mereka. Dharma hanya diam. Matanya kosong menatap dinding. Dalam keputusasaan, Dharma memutuskan menikah lagi. Dia bertemu dengan Wulan, wanita dari desa tetangga yang bersedia menerimanya meski tahu reputasinya buruk. Wulan berusia 28 tahun. Keras kepala dan tak kenal takut. Aku nggak peduli masa lalumu, Dharma. Tapi aku mau anak, dan kamu harus buktikan bisa kasih aku itu, katanya saat mereka bertunangan. Dharma mengangguk penuh harap, berpikir ini kesempatan terakhirnya untuk membuktikan dirinya sebagai pria sejati. Pernikahan mereka sederhana, tak ada tenda megah atau musik dangdut seperti dulu. Hanya keluarga dekat yang hadir, dan Dharma tampak murung meski berusaha tersenyum. Kali ini aku nggak bakal gagal, Wulan. Aku janji, katanya pada malam pertama mereka. Tapi Wulan hanya menatapnya dengan dingin. Aku nggak mau janji, aku mau bukti, jawabnya tegas, membuat Dharma sedikit gentar. Bulan pertama pernikahan berlalu, lalu bulan kedua, dan seterusnya. Setahun berlalu, tapi perut Wulan tetap datar. Dharma mulai gelisah. Kenangan buruk bersama Sari dan Citra kembali menghantuinya. Wulan, apa kamu yang bermasalah? Kok enggak hamil-hamil? Tanyanya suatu malam dengan nada penuh tuduhan. Tapi Wulan tak tinggal diam. Aku sehat. Dharma. 2 istri sebelumnya juga enggak hamil. Sekarang aku. Kamu pikir ini salah siapa? Kita ke dokter sekarang. Aku enggak mau disalahin kayak Sari. Bentaknya. Tangannya menarik lengan Dharma dengan paksa. Dharma menolak keras. Dokter? Nggak perlu. Aku sehat. Aku kuat. Kamu yang mandul, teriaknya. Tapi Wulan tak mundur. Dia mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya kalau Dharma tak mau periksa. Aku nggak bakal tinggal sama laki-laki penutup omong doang. Besok kita ke dokter, atau aku pergi. Ancam Wulan, matanya membara. Dharma akhirnya menyerah. Wajahnya pucat karena takut menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, mereka pergi ke klinik kecil di kota. Dokter yang memeriksa mereka adalah seorang pria tua berpengalaman, yang dengan sabar mengambil sampel dari Dharma dan Wulan. Setelah menunggu beberapa hari, hasilnya keluar. Dokter memanggil mereka ke ruangannya. Wajahnya serius. Pak Dharma, Bu Wulan, saya udah periksa hasilnya. Bu Wulan sehat dan subur. Nggak ada masalah. Tapi Pak Dharma, maaf, Anda mandul. Jumlah sel sperma Anda sangat rendah. Hampir nol. Ini kondisi permanen. Jelas dokter itu dengan nada hati-hati. Dharma terpaku. Dunia seolah runtuh di pundaknya. Mandul? Aku. Nggak mungkin. Dokter salah. Teriaknya. Tangannya menghantam meja. Tapi dokter menggeleng. Menunjukkan laporan medis dengan data jelas. Wulan menatap Dharma dengan dingin. Air matanya jatuh. Jadi selama ini kamu yang salah, Dharma? Bukan Sari, bukan Citra. Tapi kamu? Aku buang waktu nikah sama kamu, ucapnya. Lalu bangkit dan pergi meninggalkan Dharma di ruangan itu. Kabar tentang hasil tes Dharma menyebar cepat di desa. Wulan tak kembali. Dia pulang ke rumah orang tuanya dan menggugat cerai. Dharma mandul. Pantas aja Sari nggak hamil. Bisik orang-orang di pasar. Kasihan Sari. Disalahin bertahun-tahun padahal dia nggak salah. Sahut yang lain. Dharma jadi bahan tertawaan lagi. Tapi kali ini lebih parah. Dia tak punya tempat bersembunyi. Sementara itu, di kehidupan Sari, keajaiban datang. Setelah setahun menjalin hubungan dengan Bagas, mereka menikah dalam upacara sederhana tapi penuh cinta. Mak Sari menangis haru melihat anaknya bersanding dengan pria baik seperti Bagas. Sari, kamu pantas bahagia, nak.
katanya sambil memeluk Sari erat. Bagas tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Aku janji bakal jaga kamu, Sari, bisiknya, dan Sari mengangguk, matanya penuh harap. Tak lama setelah pernikahan, Sari merasa mual dan lelet. Bagas membawanya ke dokter, dan hasilnya mengejutkan. Sari hamil. Selamat, Bu Sari, Anda hamil 2 bulan, kata dokter dengan senyum, membuat Sari dan Bagas saling berpelukan. Air mata bahagia mengalir di wajah mereka. Mas, aku nggak mandul. Aku nggak pernah mandul, gumam Sari, dan Bagas mengelus rambutnya lembut. Aku tahu, Sari. Sekarang semua orang bakal tahu. Jawabnya penuh cinta. Kabar kehamilan Sari sampai ke telinga desa, dan itu jadi pukulan terakhir bagi Dharma. Dia duduk di beranda rumahnya yang kini hampir roboh, mendengar bisik-bisik tetangga. Sari hamil, Dharma yang mandul. Karma beneran ada ya? Kata seseorang. Dharma menutup telinga. Tapi kebenaran itu tak bisa dia hindari lagi. Dia yang dulu menyalahkan Sari, kini terbukti sebagai penyebab semua kegagalannya. Malam itu, Sari berdiri di beranda bersama Bagas. Tangannya memegang perut yang mulai membesar. Mas, aku bersyukur banget. Hidupku sekarang penuh cinta, katanya. Matanya menatap bintang-bintang. Bagas tersenyum, memeluknya erat. Kamu pantas dapat yang terbaik, Sari, jawabnya. Di kejauhan, Dharma tertidur dalam kesepian, ditemani bayang-bayang penyesalan yang tak akan pernah hilang. Hujan turun deras malam itu, membasahi desa kecil yang dulu penuh kenangan bagi Dharma. Rumah bambunya yang reot kini tampak seperti reruntuhan, atapnya bolong di sana-sini, air hujan merembes masuk dan menggenangi lantai tanah. Dharma duduk di sudut beranda, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dengan mata cekung. Di tangannya, sebuah botol tua kosong tergenggam erat. Satu-satunya teman yang tersisa dalam hidupnya yang hancur. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi dia tak peduli. Dia sudah mati rasa, baik di tubuh maupun hati. Sejak kebenaran tentang kemandulannya terungkap, hidup Dharma berubah jadi neraka. Wulan, istri ketiganya, pergi tanpa ampun setelah hasil tes medis keluar. Aku nggak mau buang waktu sama laki-laki yang cuma bisa omong besar, bentak Wulan sebelum meninggalkannya, membawa serta sisa-sisa harga diri Dharma. Perceraian ketiga itu jadi bahan gosip baru di desa, dan orang-orang tak lagi segan menertawakannya secara terang-terangan. Dharma itu benar-benar apes. 3 kali nikah, 3 kali gagal. Karma emang gak tidur, kata Pak Joko di warung kopi, disambut tawa keras para tetangga. Sawah kecil yang dulu jadi kebanggaannya sudah disita Pak Joko untuk membayar utang. Aku kasih kamu kesempatan berkali-kali, Dharma. Sekarang selesai, kata Pak Joko saat mengambil akta tanah, meninggalkan Dharma tanpa apa-apa. Mak Dharma, yang dulu selalu membelanya, kini terbaring sakit di ranjang tua, tak bisa bicara banyak karena stroke ringan yang menyerangnya. Dharma, kamu salah, sama Sari, gumamnya suatu malam dengan suara lemah, tapi Dharma hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Harta yang pernah dia miliki habis. Teman-teman yang dulu memuji ambisinya kini menghilang, tak mau lagi berurusan dengan si pecundang. Bahkan tetangga yang dulu ramah kini memandangnya dengan jijik. Dharma jadi gelandangan sekarang, lihat aja, tiap malam mabuk. Bisik Bu RT pada pedagang lain di pasar, dan kata-kata itu sampai ke telinga Dharma, membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar karena tuak, Dharma duduk di bawah pohon beringin tempat dia dulu menikahi Sari. Dia menatap kosong. Ingatan tentang hari bahagia itu kembali menghantuinya. Sari, aku salah, aku sombong, gumamnya. Air matanya bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Tak ada yang tersisa untuk dia perbaiki. Dia kini benar-benar sendirian, ditinggalkan keluarga, teman, dan harapan. Sementara Dharma jatuh ke titik terendah, kehidupan Sari justru bersinar terang. Usahanya kini jadi salah satu yang terbesar di desa, bahkan mulai menjangkau pasar kota besar. Keripik singkongnya jadi merek terkenal, dan dia membuka toko kecil di pinggir jalan raya dengan bantuan Bagas. Sari,
Aku bilang kan, kamu hebat. Sekarang semua orang tahu nama kamu, kata Bagas suatu hari sambil membantu mengangkut kardus keripik. Senyumnya penuh kebanggaan. Sari tersenyum. Tangannya memegang perutnya yang kini membesar. Kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Dan dokter bilang bayinya sehat. Makasih, Mas Bagas. Aku nggak nyangka hidupku bisa begini. Dulu aku cuma takut sama masa depan. Sekarang aku nggak sabar nunggu anak kita lahir. Jawabnya. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Bagas memeluknya erat. Dan di momen itu, Sari merasa dunia akhirnya adil padanya. Mak Sari, yang kini tinggal bersama mereka di rumah baru yang sederhana tapi nyaman, tak henti bersyukur. Sari, kamu bikin Mak bangga. Anak kita bakal lahir di keluarga yang penuh cinta, katanya sambil mengelus perut Sari, wajahnya penuh senyum. Rumah mereka kini ramai dengan tawa dan harapan, jauh dari kesedihan yang dulu menyelimuti hidup Sari. Suatu hari, saat Sari dan Bagas pergi ke pasar kota untuk mengantar pesanan, mereka tak sengaja bertemu Dharma di pinggir jalan. Dia duduk di trotoar, pakaiannya compang-camping, wajahnya kotor dengan janggut tak terurus. Dia memandang Sari dari kejauhan, matanya penuh penyesalan. Sari berhenti sejenak, tatapannya bertemu dengan Dharma, tapi tak ada dendam di sana, hanya rasa iba yang sekilas. Mas, itu Dharma, ya? Tanya Bagas pelan, tangannya memegang pundak Sari. Sari mengangguk, lalu menghela napas. Iya, Mas. Tapi aku nggak mau mikirin dia lagi. Dia udah dapat apa yang dia cari. Jawabnya tenang, lalu melanjutkan langkahnya bersama Bagas. Dharma hanya bisa menunduk, tangannya menutup wajah, menyadari bahwa wanita yang dulu dia hina kini jauh di atasnya. Hari-hari Dharma semakin gelap. Dia mulai hidup menggelandang, tidur di warung-warung kosong atau di bawah pohon. Orang-orang tak lagi memanggilnya Dharma yang ambisius, tapi Dharma si gelandangan. Penyesalan membakar hatinya setiap malam, tapi tak ada jalan kembali. Aku salah, aku buang Sari, aku hancurkan hidupku sendiri. Gumamnya dalam tidur mabuknya, tapi kata-kata itu hanya didengar angin. Sementara itu, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, diberi nama Arga, artinya gunung yang kokoh, simbol kekuatan yang Sari bangun dari nol. Kelahiran Arga dirayakan dengan sederhana tapi penuh kehangatan, dihadiri tetangga dan pelanggan setia. Sari, anakmu ganteng banget, kayak ibunya, kuat dan penuh semangat, kata Bu RT sambil menggendong Arga, membuat Sari tersenyum lebar. Bagas berdiri di samping Sari, matanya penuh cinta. Kita bangun keluarga ini bareng, Sari. Aku janji bakal jadi suami dan ayah yang baik, katanya, dan Sari mengangguk, tangannya menggenggam tangan Bagas erat. Di rumah kecil mereka, tawa Arga mengisi udara, dan Sari merasa hidupnya kini lengkap. Cinta, keluarga, dan kesuksesan yang dia raih dengan tangannya sendiri. Di malam yang sama, Dharma tertidur di bawah pohon beringin. Tubuhnya lemah karena lapar dan mabuk. Dia bermimpi tentang Sari, tentang hari pernikahan mereka yang penuh harap. Tapi mimpi itu berubah jadi bayang-bayang dirinya yang kini tak punya apa-apa. Dia terbangun dengan tangis tertahan, menyadari bahwa semua ini adalah karma atas kesombongan dan ketidakadilannya pada Sari. Sari, di sisi lain, menatap Arga yang tertidur di pangkuannya, ditemani Bagas yang duduk di sisinya. Mas, aku nggak nyangka hidupku bisa seindah ini. Aku bersyukur banget, katanya pelan. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Bagas tersenyum, mencium kening istrinya. Kamu pantas, Sari. Sekarang, lupain masa lalu. Kita punya masa depan yang cerah. Jawabnya, dan Sari mengangguk, menatap bintang-bintang dengan hati penuh damai. Mentari pagi bersinar terang di desa kecil itu, menyelinap melalui jendela rumah baru Sari yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Rumah itu tak lagi sederhana, dindingnya dari batu bata, atapnya genteng merah, dan halaman kecilnya dipenuhi bunga-bunga yang Sari tanam sendiri. Di dalam, suara tawa kecil Arga, anak Sari dan Bagas, menggema, bercampur dengan aroma kopi yang Bagas seduh untuk sarapan. Sari berdiri di dapur, menggoreng pisang untuk camilan pagi.
Wajahnya berseri penuh kebahagiaan. Mas, Arga udah bisa bilang. Ayah, loh tadi malam. Kamu nggak dengar? Kata Sari sambil tersenyum. Menoleh ke arah Bagas yang duduk di meja makan sambil menggendong Arga. Bagas tertawa kecil. Mengelus kepala anaknya yang berusia 2 tahun. Beneran? Hebat banget anak kita. Kayak ibunya, pinter dan kuat. Jawabnya. Matanya penuh cinta menatap Sari. Arga merengek minta turun. Lalu berlari kecil ke arah ibunya. Memeluk kakinya dengan tangan mungilnya. Sari mengangkat Arga. Mencium pipinya yang montok. Ibu sayang Arga. Kita bakal jadi keluarga yang bahagia selamanya. Ya. Katanya lembut. Dan Arga tertawa. Suaranya cerah mengisi ruangan. Usaha Sari kini jadi tulang punggung keluarga. Toko, kue dan keripik Sari sudah punya cabang kecil di kota. Dan dia mempekerjakan lebih dari 10 orang dari desa. Pelanggan dari berbagai daerah datang. Dan Sari bahkan mulai merencanakan ekspor keripiknya ke luar negeri. Aku nggak cuma mau sukses, Mas. Aku mau bantu orang-orang di desa ini juga. Katanya pada Bagas suatu malam, menunjukkan ambisi yang lahir dari hati yang tulus. Mak Sari tinggal bersama mereka. Tubuhnya masih sehat meski usianya tak lagi muda. Dia sering duduk di beranda, menjaga Arga sambil bercerita tentang masa kecil Sari. Sari, kamu bikin Mak bangga. Dulu Mak takut kamu nggak bisa bangkit, tapi sekarang lihat, kamu lebih hebat dari yang Mak bayangin. Katanya suatu sore, matanya berkaca-kaca. Sari memeluk ibunya erat. Makasih, Mak. Tanpa Mak, aku nggak bakal jadi begini. Jawabnya, dan mereka tertawa bersama, ditemani angin sepau-sepau yang membawa kedamaian. Sementara kehidupan Sari dipenuhi cinta dan kesuksesan, di sisi lain desa, Dharma hidup dalam bayang-bayang yang tak pernah usai. Rumah bambunya sudah roboh total, diterjang angin kencang beberapa bulan lalu. Mak Dharma meninggal dunia dalam kesepian. Tak ada yang merawatnya di hari-hari terakhir karena Dharma terlalu sibuk mencari tuak untuk melarikan diri dari kenyataan. Kini, Dharma benar-benar jadi gelandangan. Tidur di bawah pohon atau di emperan warung yang dulu jadi tempat dia bersosialisasi. Pakaiannya compang-camping. Rambutnya panjang tak terurus, dan baunya menyengat karena jarang mandi. Orang-orang di desa tak lagi memanggilnya dengan nama, dia hanya si mabuk atau si pecundang. Dharma dulu sombong banget, nyalahin Sari ternyata dia sendiri yang mandul, kata seorang pedagang di pasar, disambut anggukan dari yang lain. Dharma mendengar itu dari kejauhan, tapi dia tak punya tenaga untuk marah, dia tahu mereka benar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dharma berjalan terseok-seok di pinggir jalan. Tubuhnya lemah karena lapar. Tangannya memegang botol tuak yang hampir kosong. Dari kejauhan, dia melihat keramaian di depan toko Sari. Ada acara kecil. Sari merayakan ulang tahun Arga yang kedua, mengundang tetangga dan anak-anak desa untuk makan bersama. Tawa dan musik terdengar samar, dan Dharma berhenti. Matanya tertuju pada pemandangan itu. Sari berdiri di tengah kerumunan, mengenakan kebaya sederhana tapi elegan, menggendong Arga yang memakai topi ulang tahun. Bagas di sampingnya, tersenyum lebar sambil membagikan kue pada anak-anak. Mereka tampak sempurna, keluarga bahagia yang dikelilingi cinta dan kekayaan yang Sari bangun dari nol. Dharma menatap mereka dari balik pohon. Air matanya jatuh tanpa suara. Sari, kamu menang, gumamnya. Suaranya tenggelam oleh angin sore. Dia teringat hari-hari saat menikahi Sari, saat dia berjanji akan menjaganya selamanya. Tapi kesombongannya, tuduhannya, dan keputusannya menceraikan Sari telah menghancurkan segalanya. Aku yang salah, aku buang dia, aku hancurkan hidupku sendiri. Katanya pada dirinya sendiri, tangannya menutup wajah yang penuh penyesalan. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Sari sudah jauh di depan, sementara dia terpuruk di dasar yang dia ciptakan sendiri. Malam itu, setelah acara selesai, Sari duduk di beranda bersama Bagas dan Arga. Arga tertidur di pangkuannya. Wajahnya damai dengan senyum kecil. Mas, aku nggak nyangka hidupku bisa seindah ini. Dulu aku pikir aku nggak akan pernah bahagia lagi, katanya pelan. Matanya menatap langit penuh bintang. Bagas menggenggam tangannya erat.
Kamu pantas, Sari. Kamu kuat. Dan sekarang kamu punya kami. Masa lalu udah selesai. Jawabnya. Suaranya penuh cinta. Sari mengangguk. Lalu menoleh ke arah desa yang gelap. Dia tak tahu Dharma ada di sana tadi. Menatapnya dari kejauhan. Tapi dia merasa damai. Masa lalunya sudah terkubur. Dan dia tak lagi memikirkan pria yang dulu menghancurkan hatinya. Aku bersyukur. Mas. Aku punya keluarga, usaha, dan kehidupan yang aku impikan. Aku nggak butuh apa-apa lagi, katanya, dan Bagas tersenyum, mencium keningnya lembut. Di bawah pohon beringin yang dulu jadi saksi pernikahan mereka, Dharma duduk sendirian, tubuhnya gemetar karena dingin dan lapar. Dia menatap langit, tapi bintang-bintang tak lagi terlihat baginya, hanya kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Ini karma, aku pantas dapat ini, gumamnya. Lalu tertidur dengan tangis tertahan, ditemani hujan yang kembali turun. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan semangat baru. Dia membuka toko, melayani pelanggan dengan senyum lebar. Sementara Bagas mengantar Arga ke taman bermain kecil di halaman. Hidupnya cerah, penuh harapan, dan dia tahu bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil. Di kejauhan, Dharma terbangun di bawah pohon, tubuhnya basah kuyup, matanya kosong. Dia sadar, semua yang dia miliki telah hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan atas kesombongan dan ketidakadilannya pada Sari. Cerita mereka berakhir di sini. Sari dengan keluarga bahagia, kekayaan, dan cinta yang tulus, sementara Dharma dengan kehancuran yang dia pilih sendiri. Angin pagi berhembus, membawa pesan bahwa keadilan selalu ada, dan karma tak pernah salah alamat. Hari itu cerah di desa kecil tempat Sari kini menjalani hidupnya yang penuh berkah. Toko, kue dan keripik Sari, berdiri megah di pinggir jalan raya. Tak lagi sekadar kios kecil, tapi bangunan permanen dengan dinding cat putih dan etalase kaca yang memajang berbagai produknya. Di halaman depan, Arga yang kini berusia 3 tahun berlari-lari kecil, mengejar bola plastik bersama anak-anak tetangga. Sari duduk di beranda toko, mengawasi putranya sambil menghitung pesanan yang masuk dari kota. Wajahnya tenang, penuh kedamaian yang lahir dari perjuangan panjang. Bagas keluar dari dalam toko, membawa secangkir teh hangat untuk Sari. Sari, istirahat bentar. Kamu kerja terus dari pagi, katanya lembut, duduk di samping istrinya sambil tersenyum. Sari mengambil cangkir itu, mengangguk kecil. Makasih, Mas. Aku cuma mau pastiin semua pesanan beres. Besok kan kita mau bawa Arga jalan-jalan. Jawabnya. Matanya menatap Arga yang tertawa riang. Bagas mengelus pundak Sari. Kamu ibu dan istri terbaik, tahu nggak? Aku bangga banget sama kamu. Katanya tulus. Membuat Sari tersenyum malu. Di dalam rumah, Mak Sari duduk bersama beberapa tetangga yang mampir untuk mengobrol. Dia sering jadi tempat curhat. Dan hari ini dia bercerita tentang perjalanan Sari kepada mereka. Dulu aku takut Sari nggak bakal bangkit setelah Dharma ninggalin dia. Tapi lihat sekarang, dia punya keluarga, usaha besar, dan anak yang sehat. Tuhan emang adil, katanya dengan bangga, disambut anggukan dari para tetangga. Sari hebat, Mak. Dia buktiin bahwa perempuan nggak lemah, meski disakitin. Sahut Bu RT, matanya penuh kagum. Sore itu, Sari membawa Arga ke dalam rumah untuk mandi. Saat mengguyur air hangat ke tubuh kecil anaknya, dia bicara pelan. Arga, kamu harus jadi orang yang adil ya nanti. Jangan pernah nyalahin orang tanpa bukti. Dan jangan sombong. Ibu belajar banyak dari hidup. Dan ibu mau kamu jadi lebih baik dari ibu. Arga mengangguk kecil, meski mungkin belum paham sepenuhnya. Lalu tertawa saat Sari menggelitiknya. Di momen itu, Sari merasa tugasnya sebagai ibu bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi juga menanamkan nilai-nilai yang akan membimbing Arga kelak. Sementara kehidupan Sari penuh harapan, di sudut lain desa, Dharma hidup dalam bayang-bayang yang semakin kelam. Dia kini benar-benar jadi gelandangan, tidur di mana saja yang bisa melindunginya dari hujan dan panas. Pakaiannya hanya sehelai kain lusuh yang dia temukan di pinggir jalan, dan tubuhnya kurus kering karena jarang makan. Orang-orang di desa tak lagi peduli. Dia hanyalah sosok yang dilupai,
bayangan dari pria sombong yang dulu pernah ada. Tapi hari itu, sesuatu berubah di hati Dharma. Dalam keadaan setengah sadar karena lapar, dia berjalan terseok-seok menuju toko sari. Dia tak tahu apa yang mendorongnya. Mungkin penyesalan yang tak pernah selesai, atau keinginan terakhir untuk menebus dosa. Dari kejauhan, dia melihat Sari berdiri di halaman, menggendong Arga sambil tertawa bersama Bagas. Pemandangan itu seperti pisau yang menusuk hatinya, tapi juga membukakan matanya pada kebenaran yang selama ini dia tolak. Dengan sisa tenaga, Dharma melangkah mendekat. Tubuhnya gemetar, langkahnya pincang, tapi dia terus maju. Sari yang sedang bermain dengan Arga tiba-tiba menoleh. Matanya membelalak saat melihat sosok compang-camping itu. "Mas, Dharma?" Gumamnya pelan, hampir tak percaya. Bagas berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang tapi tetap tenang. "Sari, dia mau apa?" tanyanya. Siap melindungi keluarganya. Dharma berhenti beberapa langkah di depan mereka. Tubuhnya hampir roboh. Dia menunduk. Tangannya mengepal lemah. "Sari, aku minta maaf," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur debu yang menempel di wajahnya. "Aku salah, aku hancurkan hidupmu. Aku sombong, aku tahu sekarang, aku yang mandul, aku yang salah. Maafin aku, Sari." Lanjutnya, tubuhnya gemetar hebat. Sari terdiam. Dadanya sesak oleh campuran emosi. Dia menatap Dharma, pria yang dulu dia cintai, yang menghinanya, yang meninggalkannya dalam luka. Tapi di depannya kini bukan Dharma yang sombong, melainkan sosok hancur yang tak lagi punya apa-apa. Arga memandang dengan bingung, tangannya mencengkeram baju ibunya, sementara Bagas tetap diam, menyerahkan keputusan pada Sari. Setelah hening yang panjang, Sari menghela napas dalam-dalam. "Dharma, aku udah maafin kamu sejak lama. Bukan karena kamu minta, tapi karena aku nggak mau hidup dengan dendam. Apa yang kamu lakuin ke aku udah jadi pelajaran, dan aku bersyukur karena itu bikin aku jadi kayak sekarang." Katanya tenang, suaranya penuh kekuatan. "Tapi aku nggak bisa biarin kamu masuk lagi ke hidupku. Pergi, Dharma. Cari damai buat dirimu sendiri." Lanjutnya, lalu berbalik, membawa Arga masuk ke dalam rumah. Dharma tersungkur ke tanah. Tangisnya pecah. "Sari, makasih, makasih." Gumamnya berulang-ulang, meski Sari tak lagi mendengar. Bagas melangkah mendekat, menatap Dharma dengan dingin. "Pergi dari sini. Jangan ganggu keluarga kami lagi," katanya tegas. Lalu kembali ke samping Sari, meninggalkan Dharma yang terduduk sendirian. Malam itu, Sari duduk di beranda bersama Bagas. Arga tertidur di pangkuannya. "Mas, aku nggak nyangka dia bakal dateng minta maaf. Aku lega udah bilang apa yang aku rasain," katanya pelan. Matanya menatap langit. Bagas mengangguk. Tangannya memeluk pundak Sari. "Kamu hebat, Sari. Kamu kasih dia pengampunan. Tapi kamu juga jaga batas. Aku bangga sama kamu," jawabnya, dan Sari tersenyum, merasa beban terakhir di hatinya terlepas. Dharma, di sisi lain, berjalan pergi dari desa malam itu. Dia tak tahu kemana tujuannya, tapi kata-kata Sari memberinya sedikit damai di tengah kehancuran. Dia menghilang di kegelapan, sosok yang kini jadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kesombongan dan ketidakadilan tak pernah berakhir baik. Cerita ditutup dengan Sari berdiri di halaman rumahnya keesokan harinya, menggendong Arga sambil menatap matahari terbit. Kebenaran selalu terungkap. "Arga, dan Karma nggak pernah salah alamat," katanya pelan pada anaknya, lalu tersenyum pada Bagas yang bergabung di sisinya. Mereka menatap masa depan bersama, dikelilingi cinta dan harapan, sementara angin pagi berhembus, membawa pesan moral yang abadi. Keadilan selalu ada, dan hidup memberi apa yang kita tanam.